mengkonsumsi minuman, setelah beberapa waktu biasanya muncul keinginan untuk buang air kecil. Dalam proses itu, kalian tahu tidak sistem dan organ apa saja yang terlibat dan bekerja? Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem urinaria. Apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria merupakan sistem yang bertanggung jawab atas penyaringan darah. Dalam proses ini, zat-zat sisa yang tidak digunakan tubuh dipisahkan, sementara zat-zat yang masih berguna akan diserap kembali. Hasil dari penyaringan ini yaitu zat sisa yang larut dalam air, kemudian dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Fungsi utama dari sistem urinaria ialah untuk menyaring darah, mengeluarkan zat sisa yang tidak diperlukan, dan menyerap kembali zat yang berguna bagi tubuh. Sistem ekskresi kita terdiri dari 4 organ utama yang bekerja sama. Pertama, ginjal. Organ ini berfungsi mengeluarkan zat beracun dari tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan asam basa, serta membuang sisa metabolisme melalui urin. Kedua, ureter. Dua pipa ini menghubungkan ginjal ke kandung kemih dan memiliki gerakan peristaltik untuk mengalirkan urin. Ketiga, vesika urinaria atau kandung kemih. Organ ini menerima dan menyimpan urin dari ureter. Keempat, uretra. Saluran sempit yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Bagaimana urin terbentuk? Prosesnya sangat efisien. Setiap menit, ada 1200 ml darah mengalir melalui glomerulus dan menghasilkan 120 hingga 125 ml filtrat. Setiap hari, tubuh kita menyaring 150 hingga 180 liter filtrat. Namun yang mengagumkan, hanya sekitar 1% atau 1,5 liter yang benar-benar keluar sebagai urin, sisanya diserap kembali oleh tubuh. Selanjutnya adalah tahapan. Filtrasi merupakan tahap pertama pembentukan urin yang terjadi di glomerulus, di mana tekanan darah tinggi memaksa cairan darah untuk disaring melalui membran glomerulus, kecuali protein dan sel darah, sehingga menghasilkan filtrat yang masuk ke dalam kapsul Bowman untuk diproses lebih lanjut. Tahapan yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi berlangsung di sepanjang tubulus ginjal, di mana zat-zat penting seperti glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion karbonat diserap kembali ke dalam aliran darah melalui proses aktif dan pasif untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Tahapan yang terakhir yaitu augmentasi. Augmentasi yang juga dikenal sebagai sekresi terjadi di tubulus contortus distal hingga tubulus pengumpul, di mana ion natrium, klorida, dan urea diserap atau disekresikan untuk mengatur konsentrasi urin akhir, sehingga membentuk urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Mikturisi. Mikturisi merupakan proses penggabungan urin yang mengalir melalui ureter ke dalam kandung kemih, di mana urin disimpan sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Keinginan untuk buang air kecil timbul akibat peningkatan tekanan di dalam kandung kemih setelah volume urin mencapai sekitar 170 hingga 230 mili yang merangsang reseptor saraf untuk memberikan sinyal ke otak. Urin. Jumlah ekskresi urin dalam 24 jam sekitar 1500 cc tergantung dari asupan cairan. Komposisi urin terdiri dari air sebanyak 95%, zat sisa nitrogen, elektrolit, pigmen, toksin, dan juga hormon. Ciri-ciri urin normal. Rata-rata volume urin dalam sehari adalah 1-2 liter, tergantung pada jumlah cairan yang masuk. Warna urin normalnya adalah bening oranye, pucat, tanpa endapan, dan dengan bau yang tajam. Reaksi urin sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Tetapi, apabila sistem urinaria tidak dijaga dengan baik, sistem ini bisa terkena gangguan. Jadi, gangguan sistem urinaria adalah kondisi di mana proses pembuangan zat sisa ini terganggu. Contohnya seperti batu ginjal, kanker ginjal, infeksi saluran kemih, gagal ginjal, nefropati diabetik, dan lain-lain. Apa sih penyebab utamanya? Yang pertama, dehidrasi. Dehidrasi merupakan kondisi saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan cairan tubuh yang keluar. Biasanya dikarenakan kurangnya minum air putih. Yang kedua, infeksi bakteri. Hal ini disebabkan karena seringnya menahan buang air kecil. Dan yang terakhir yaitu komplikasi dari penyakit lain. Contoh komplikasi dari penyakit lain yaitu seperti diabetes dan tekanan darah tinggi.
Bagaimana kita tahu kalau ada gangguan pada sistem urinaria? Jadi, ada beberapa kode yang dikirim oleh tubuh seperti nyeri atau panas pada saat buang air kecil, sering buang air kecil tetapi sedikit-sedikit, adanya darah dalam urin, atau nyeri hebat di perut bagian bawah atau pinggang. Gangguan ini tidak boleh dianggap remeh. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan masalah serius, bahkan sampai gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah seumur hidup. Nah, kita bisa mencegahnya dengan terapkan 3 jurus jitu ini. Yang pertama, minum air putih cukup. Pastikan Anda minum minimal 8 gelas per hari untuk membantu ginjal membersihkan diri. Yang kedua, jaga kebersihan dan jangan menahan. Hindari menunda buang air kecil dan selalu jaga kebersihan area intim untuk mencegah infeksi. Dan yang terakhir, kontrol penyakit kronis. Jika Anda punya diabetes atau hipertensi, kendalikan dengan baik. Ini adalah kunci utama menjaga kesehatan ginjal Anda. Yuk mulai sekarang lebih peduli pada sistem urinaria kita. Kalau Anda merasakan gejala yang tadi disebutkan, segera konsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat.